Kan semakin kesini kan semakin terang bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak bagi-bagi rezeki kepada manusia gitu ya. Betul. Tetapi Tuhan menyediakan rezeki. Tuhan menyediakan. Tapi pertanyaannya, kenapa ada yang dapat rezeki sedikit dan kenapa ada yang dapat rezeki banyak? Oke, cara mengambilnya. Cara mengambilnya. Cara mengambilnya. Oke, tadi saya umpamakan ya, Tuhan itu punya samudra kelimpahan. Tuhan sudah menyediakan toh. Terus kenapa ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak? Cara mengambilnya. Saya ibaratkan ada orang yang ngambilnya pakai sendok, ada yang pakai gelas, ada yang pakai gayung, ada yang pakai ember kan itu kan. Terus sekarang kalau suruh milih kira-kira mau ngambil pakai apa kira-kira? Ya, kalau orang serakah, dano aja sekalian luas gitu. Dano atau waduk itu ya? Waduk gitu. Lah, ini pun banyak orang masih terjebak dengan wadah yang terbatas. Betul. Karena dano bisa habis juga. Apapun wadah yang kamu pakai pasti habis. Oke, paham. Nah, ternyata setelah habis, ibaratnya ya, butuh habis mau ngambil antrinya panjang. Ciloko toh? Iya. Nah, makanya karena lihat antrinya panjang banyak orang apa? Sikut-sikutan, jegal-jegalan, tendang-tendangan, paten-patenan. Nah, ciloko lagi, udah sikut-sikutan, tendang-tendangan, udah mendekati kepleset. Kan silakan lagi. Iya. Padahal ada cara yang lebih cerdas. Itu dipakai Pak Niko. Ya. Saya pakai apa? Pakai pralon. Paralon. Ya. Dialirkan. Jadilah saluran. Oke. Jadilah saluran. Terhubung dengan sang sumber. Kan nyaman. Lah, mekanisme kerjanya pralon itu gini, saluran itu. Ini bicara kebermanfaatan ya. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari fungsi kita sebagai pralon tadi, sebagai saluran tadi, otomatis debitnya semakin diperbesar. Iya. Kita nggak perlu khawatir. Benar tuh. Semakin banyak orang yang dapat manfaat dari pralon tadi, dari fungsi saluran tadi, debitnya otomatis diperbesar. Iya. Terus yang memperkecil debit apa? Ya ketakutanmu dan kekhawatiran itu yang memperkecil debit. Nah, banyak orang masih terjebak dengan takut dan khawatir tadi. Iya. Wah, aku nak cukup pi, nak kurang pi. Saya datang ke sini pakai logika. Saya datang ke sini itu sekaligus ketemu jawaban Pak Niko karena aku kok rodok ngawur juga ya. Arek kerja sakmono akeh kok tak kon mangan los ya, mau makan kapanpun kok. Ya. Oh, ternyata jadi paralon, jadi saluran. Jadilah saluran berkat. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan. Jadilah rekan sekerjanya Tuhan. Ya. Maka ada suatu cerita kan, ini ada orang tanya, Tuhan, apa yang menyukakan hatimu Tuhan? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah amalku? Tuhan katakan apa? Itu semua tidak menyukakan hatiku. Karena semua itu kamu gunakan untuk kepentinganmu sendiri. Kamu sholat karena kamu berharap dapat surgaku, dapat pahalaku. Kamu melakukan amal karena kamu berharap balasan dari aku. Yang menyukakan hatiku adalah ketika kamu sudah, jiwamu ada di tangan orang-orang, jiwamu tertuju pada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang kekurangan, yatim piatu, ya, janda-janda. Tapi ini kucing garong ini melintir ayat ini. Maksudnya janda-janda tua, ya, bukan janda-janda kembling kan itu kan. Nah, ini oleh kucing garong kan pada di kan sunatullah Pak, sunatullah gundulmu ya. Kan bisa kamu menyantuni janda-janda tanpa menyentuh tubuhnya. Dan itu berlaku janda-janda tua. Nah, yang tua-tua nggak pernah diperhatikan. Sing kembling-kembling, sing dilirik kan itu kan. Nah, kucing garong kan gitu. Justru ketika ada janda tua datang ke saya perintahkan kepada saya ada yayasan. Oke, ketemu yayasan tiap bulan dikirim. Tapi kalau janda-janda muda ya tak karyakan, katanya. Kamu bekerja nih, tak kasih pintu-pintu rezekinya. Iya. Dan ketika ada teman-teman yang kemudian nonton video ini, terus kemudian dia langsung aplikatif. Ya. Jadi dia menerapkan langsung di rumah. Ini bisa menjadi opsi instan agar kaya mendadak dengan menjadi saluran ya, tadi. Itu sebagai teknis, tapi langkah-langkahnya tadi ya, ibaratnya di tempat kami itu kan langkah-langkahnya udah
ada gitu Mas. Jadi step-stepnya tapi bukan bukan ritual bukan ya. Ini latihan aja, latihan dan supaya kalau sebetulnya sih memasukkan program baru lah itu. Dan itu sangat ilmiah sebenarnya. Ilmiah. Karena memasukkan program baru. Nah sebetulnya bahasa mantra itu kan bahasa di luar kita. Bahasa sekarang kan afirmasi. Afirmasi, penciptaan. Ya dulu tuh leluhur kita nggak pernah doa loh. Tapi mantra yang diucapkan. Sun patak aji jugruke gunung dan lain-lain jadi kok. Karena apa? Mantra, tidak ada kata meminta. Gitu loh. Justru tuh ilmu leluhur kita itu sekarang jadi afirmasi. Terus caranya untuk meng-cancel belief yang salah atau tidak tepat Pak Niko, yang itu kemudian hasil install dari orang tua kita misalnya, itu bagaimana caranya? Pertama kalau kita tahu itu kita batalkan karena kita punya kuasa. Jadi ketika ada memori yang buruk, masukan yang buruk, kalau kita ingat Tuhan, yang itu aku batalkan Tuhan. Gitu tok? Ya, kemudian kita install program baru. Cukup dengan keluarkan kata-kata? Keluarkan kata-kata. Kata-kata itu mencipta? Kata-kata itu ada energi penciptaan. Oke, ada energi penciptaan. Ada energi penciptaan. Sip. Jangan salah gini ya, jadi kasih tahu dulu. Kita ini ya ada energi ilahi ya, penciptaan kita ini kan Tuhan embuskan napas. Berarti apa? Ada energi ilahi dalam diri kita. Kemudian semua keyakinan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh di sana. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Oke, baik. Ya, kalau di Muslim Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Kalau di Kristen lebih jelas, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Kalau leluhur kita mengatakan apa? Manunggaling kawula Gusti. Sadari bahwa dalam diri kita itu ada Tuhan. Nah, Tuhan tuh bisa mencipta dan menciptanya pakai apa? Sadari dulu ya, Tuhan mencipta. Namanya mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tuhan mencipta pakai apa? Saat dulu Tuhan mencipta, apa yang dilakukan Tuhan? Meniupkan? Enggak, ketika mencipta. Pakai apa? Kata-kata. 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 Kun fayakun. Kun fayakun. Kan kata-kata. Karena di dalam diri kita ada Tuhan ya, setiap kata-kata kita tuh ada energi penciptanya. Iya, oke. Apapun loh ya yang kita katakan loh ya. Baik itu kata-kata yang baik maupun kata-kata yang buruk, semua ada energi penciptanya. Nah, seringkali banyak orang mencipta sesuatu yang mereka tidak inginkan. Contoh, kan nggak pengen kere, nggak pengen cari uang susah, tapi banyak orang wah cari uang susah, penciptaan itu. Ekonomi semakin sulit, penciptaan itu. Pak, sebentar. Ya. Ketika kemudian kucing garong dalam tanda kutip, tahu ilmu ini, ya, kan perspektif umum mengatakan kalau kamu pacarmu banyak, nanti kamu cepat jatuh. Kucing garongnya tinggal bilang dong Pak, itu kan kamu, aku enggak gitu kan. Oh no, kalau itu hubungannya begini ya, ini agak ilmu berbeda. Ketika orang sukses, kemudian dia bergaul dengan banyak wanita. Ingat, di dalam hubungan seks, ya, maka seks artinya apa? Secret energy exchange. Di sana ada pertukaran energi. Jadi ketika seorang laki-laki yang berkelimpahan, ingat-ingat ya, wanita yang mendekat itu pasti motivasinya macam-macam. Dan banyak motivasi keuangan. Apa yang di pertukaran terjadi? Si wanita mengirim energi kemiskinan. Menarik energi kelimpahan dari sang laki-laki tadi. Makanya banyak orang ketika sudah sukses, jatuh dalam itu turun. Salah satu faktor itu penyebabnya. Penyebabnya itu karena apa? Ada pertukaran energi. Yang wanita nyedot energi kelimpahan dari sang laki-laki, yang laki-laki terima energi kemiskinan. Apalagi wanita itu buka warung, banyak orang yang jajan di sana. Udah energinya macam-macam itu. Ada energi kejahatan, ada energi variatif ya. Macam-macam. Energi buruk semua itu. Masuk ke kita. Maka selalu pesan dengan santri-santri dan komunitas saya, hati-hati. Ketika kamu sudah sukses, godaan paling besar adalah wanita. Tapi ketika saya kasih pelajaran, mereka takut. Karena itu hukum. Justru masalahnya tadi ada pertukaran energi tadi. Maka seks, ya. Secret energy exchange. Ada pertukaran energi di situ. Maka sebenarnya ada ilmu, tapi kalau tak ajarkan ini malah bikin orang kalau akhlaknya belum kuat
bikin Gawat. bahaya ini ya. Nah, kenapa dulu raja-raja itu istrinya banyak? Karena sebenarnya dia tahu energi dari wanita itu. Jadi dia nggak sembarang milih. Oh iya. Ada wanita yang energinya bagus, gitu loh. Karena di situ ada pertukaran tadi. Makanya raja-raja dulu kan istrinya banyak karena tahu energi tadi. Dan itu gak sembarang loh, raja milih itu. Kalau kita kan sekarang kucing garong kan langgar ketok klimis tubruk, klimis tubruk. Nah, itulah membuat kehidupan banyak orang jatuh karena itu. Hati-hati itu. Nah, itu sebenarnya itu kalau di tempat kami itu kelas premium ya. Karena kalau saya mengajar itu banyak orang belum kuat naklanya biasanya. Jadi kelas malam ya, ada kelas malam. Menurut Pak Niko, ya menjadi pribadi yang seperti apa yang kemudian disukai oleh uang gitu? Ya, jadi uang itu kita sering menyebut, sering mengatakan, tapi tidak tahu cara praktek atau tidak mempraktekkan. Uang itu kan disebut nilai. Nilai, ya, benar. Nilai mata uang. Lah kalau mau disukai uang, jadilah pribadi yang bernilai. Jadilah pribadi yang punya nilai kebermanfaatan. Pasti disukai uang. Ya, jadilah pribadi yang punya nilai kebermanfaatan. Menjadi saluran tadi. Semakin Anda punya nilai kebermanfaatan bagi banyak orang, otomatis uang pun berdatangan dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru, dari berbagai negara. Dan saya mengalami itu, Mas. Ini sudah dalam perjalanan ini dari Jerman mau masuk, perjalanan dari luar negeri mau masuk, bahkan ada yang sudah masuk. Karena Pak Saya selalu katakan, uang mengalir dengan sangat deras masuk dalam kehidupanku, dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, dari berbagai negara, dari berbagai bentuk. Karena bentuk uang sekarang nggak hanya yang fiat, ada Bitcoin, ada koin-koin yang lain, gitu kan. Bahkan kita pun punya koin juga. Nah, nanti teman-teman bisa mulai saving, beli namanya Dynasty Coin. Dynasty Coin. Ya. Wah, mantap tuh. Itu launching tanggal 15 kemarin, harga $1. Sempat 2 minggu itu naik 400%. Tapi banyak orang nggak kuat, akhirnya pada aksi jual. Tapi sekarang sekitar 1,2 lah sekarang. Komunitasnya Pak Niko namanya apa sih? Dinasti Nusantara Group ya. Oh, Dinasti Nusantara Group. Ya, kenapa? Karena saya punya mimpi dan ini pasti jadi kenyataan, Nusantara kembali jaya. Ya, maka sebelum Pak Jokowi membangun Ibu Kota Nusantara, saya sudah membangun Bahana Lintas Nusantara. Karena saya yakin, karena leluhur saya juga pelaku Nusantara ya. Jadi, dan Nusantara circle-nya udah mendekati untuk Nusantara kembali jaya. Maka saya siapkan ya, maka perusahaan saya semuanya pakai nama Nusantara. Iya. Yang terbaru, restonya kemarin itu ada Nusantaranya ada juga. Nusantara juga ya, semua Nusantara. Semua Nusantara. Baik. Nah, saya pengen, ayo warga Nusantara kan itu kan, ayo bersama dengan kami bangun negara ini. Kita ini negara besar. Maka ketika banyak orang menjelekkan bangsa kita, negara kita, saya ini sedih gitu. Kita ini bangsa yang besar. Ayo, kejayaan Nusantara itu pasti terjadi. Nggak ada bangsa yang seperti kita. Gitu. Maka para pelaku-pelaku spiritual, para pelaku-pelaku pergerakan Nusantara, ayo bersatu ya. Kita bicara ke depan nanti mau seperti apa. Ya, saya fasilitasi. Ya, nanti Mas Hendra bersama saya nanti ya. Siap. Selama ini saya hanya menyajikan teori-teori aja tentang keberlimpahan dari berbagai perspektif narasumber Pak Niko. Nah, mumpung saya ketemu Pak Niko gitu, produk-produk apa saja sih yang kemudian teman-teman itu yang nonton ini bisa ikut terlibat? Oh, minimal dia jadi reseller, ikut jualkan dan lain sebagainya, sehingga itu ada ada bisnis secara konkret real yang bisa ada aksi langsung teman-teman bisa terlibat gitu. Kami ada produk air kesehatan, air minum kesehatan ya, kita punya 7 merek. Ada Eterik, ada Bugarufit, kemudian ada Platinum, ada Tenindo. Nah, ini kita bicara kelimpahan ya. Jadi ketika saya membuat produk air ini, saya nggak pernah presentasi tentang air. Jadi ketika orang minta presentasi, udah tak kirim produk.
Karena bicara presentasi air, ya biar airnya yang presentasi, bukan saya yang ngomong. Iya. Nah justru dengan banyak orang merasakan produk tadi, udah ternyata hasilnya luar biasa. Udah pasarnya sekarang, bahkan yang merek Tenindo itu kita kontrak dengan Incopat seluruh Indonesia, jadi itu udah per bulan ribuan dus. Nah inilah, tapi kuncinya tadi setelah di sini dibenahi, apapun yang kita kerjakan tuh nyaman gitu loh. Ketemu jalannya ya. Jadi seperti semesta pun ikut ambil bagian. Itu. Kemudian ada Biro Umroh. Biro Umroh. Ya, jadi sahabat Ngaji Roso ya, bisa menjadi agen Biro Umroh kami. Ya. Kelebihan di kami apa? Dalam 1 tahun kita sudah ada jadwalnya, mau berangkat tanggal berapa, silakan pilih. Nah kenapa sudah ada jadwal 1 tahun? Karena tiket sama hotel sudah kita booking 1 tahun. Jadi ada kepastian, ada kenyamanan. Karena saya sebagai seorang konsultan, saya tuh sering menangani banyak biro umroh yang gagal memberangkatkan jamaahnya. Saya harus nomboi, saya harus nolong mereka. Nah dari pengalaman itu sekarang saya rubah. Ya. Teman-teman silakan jalankan. Ya. Masih banyak orang yang belum terjangkau. Dan nanti ajari cara bermarketing supaya tidak ditolak. Dan pasti tidak ditolak. Dan ada caranya nanti ya, bermarketing tanpa ditolak. Ya, nanti kita ajarkan itu. Dan masih ada produk-produk kesehatan yang lain, semuanya herbal. Dan satu lagi Mas Indra, ini saya baru pesan alat dari Jerman, udah dikirim tanggal 16. Ya, mungkin minggu depan datang. Alat ini memperlengkapi apa yang sudah ada di kami. Jadi alat itu lebih canggih dari MRI, lebih canggih dari general check up. Jadi bisa merekam semua tubuh kita. Sakitnya pun bisa kebaca semua nanti, tanpa kita ngomong. Bahkan cedera kita waktu kecil kita udah lupa, di situ pun kelihatan. Ya, jadi ini nanti juga lebih dasar lagi, ya memperlengkapi apa yang sudah ada di kami. Dan alat itu di samping bisa mendeteksi tadi, juga bisa menyembuhkan. Jadi nggak hanya mendeteksi, tapi juga sampai ke tingkat penyembuhan. Nah ini tambah kebermanfaatan semakin banyak nanti ya. Bagi yang tidak mampu kami gratiskan, nah, bagi yang udah mampu ya berbayar, jangan suka gratisan. Gratisan ini mental miskin. Kami ajarkan di komunitas kami, kalau ada kata gratis jangan pernah datang. Ya, sebisa mungkin kita menjadi saluran dan semesta pasti ya mengalirkan aliran-aliran keberkahan di dalam kehidupan kita. Ada rokok juga, rokok masuk YouTube nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ada rokok herbal, ya, nanti semua bisa jadi agen. Ya banyak pintu-pintu rezeki kami siapkan. Ya, jadi bagi yang mau usaha nggak punya modal, bahkan bagi sahabat Ngaji Roso, kalau Anda punya ide, nah ini pernah saya punya pengalaman sendiri, saya mengisi kuliah umum di salah satu universitas negeri, ada 200 mahasiswa kewirausahaan. Saya tanya waktu itu, oke, sebagai calon pengusaha, kira-kira kendala terbesar untuk menjadi pengusaha apa? Mereka jawabnya modal Pak, kan, gitu, kan? Nah, modal tanda kutip uang. Kemudian saya katakan, oke, saya ini pengusaha, ya, saya banyak uang, saya bilang gitu ya. Yang tadi Anda anggap sebagai kendala, saya jawab sekarang. Oke, silahkan ya, datang ke rumah saya, ini alamatnya, bawa idemu ke tempat saya, nanti saya modali. Dari 200 orang nggak ada yang datang Mas Indra. Katanya tadi kendala terbesar katanya modal uang. Ketika udah tak jawab, sampai sekarang pun nggak ada yang datang. Mari, yang punya ide kreatif, ya silahkan datang ke tempat saya. Apapun, kalau itu memang idenya bagus, saya support. Yang tadi dianggap kendala, di tempat kami nggak ada kendala. Yang belum punya usaha, silahkan tinggal menjalankan usaha-usaha kami yang sudah settle, ya, yang sudah terbukti, banyak testimoni ya dari pengguna-pengguna produk itu. Semua sudah ada. Ya, pintu rezeki sudah kita siapkan. Kalau memang perlu modal pun, ayo, tak support kan gitu. Sekarang mau ngeles apa lagi coba? Nah, kalau dia masih beralasan ya dasarnya dia memang nggak niat. Ya, dan di dalamnya belum beres ini, yang belum beres di sini kan gitu. Benar. Oke, jadi nanti bisa kontak saya teman-teman yang pengen jadi agen-agen segala macam produk dari Pak Niko tadi akan saya sambungkan ya.